Banyak yang bilang public speaking itu bakat dari lahir, tapi nyatanya tidak, karena public speaking itu sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Masa sih? Side Aduh, siapa? Bentar. Kenalin, nama gue Mena. Gue Aisyah. Orang bilang kalau nggak kenal nanti sesat di jalan ya? Lah, nggak tahu. Makanya ini gue kasih tahu. Tadi dia yang ngomong, tapi temen gue. Oke. Lu pernah nggak sih merasa grogi di depan umum? Ternyata itu hal yang wajar loh. Gue, lu, pasti pernah ngerasain. Tapi kita tahu cara ngatasinnya. Jadi ayo kita simak ya. Dingin, tetapi tidak kejam. Dalam buku yang berjudul Public Speaking Strategic for Success, David Zarubsky mengemukakan bahwa public speaking adalah proses komunikasi yang berkesinambungan, di mana pesan dan simbol terus-menerus berinteraksi antara pembicara dan pendengar. Interaksi tersebut perlu memperhatikan unsur etika di dalamnya, karena etika membentuk karakter yang akan dipertontonkan pada publik dan dijadikan aspek kredibilitas terhadap si pembicara. Contohnya BBK atau bocah-bocah kosong. Dengan branding mereka yang dianggap kosong atau polos, membuat ucapan atau perlakuan mereka diragukan kredibilitasnya oleh banyak orang. Dianggap informasi yang disampaikan tidak akurat. Adapun cara untuk mengatasi rasa takut di depan umum, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan sebelum berbicara di depan umum adalah menyiapkan materi atau pesan yang ingin disampaikan, serta alat atau perlengkapan yang ingin digunakan. Kalau tidak mempersiapkan itu semua, apa kamu mau tidak disimak oleh audiens? Enggak kan? That's why, wayahna, materi itu harus disiapkan di malam nak. Siap? Yang kedua, berlatih. Public speaking itu seni bicara yang dapat dilatih. Jam terbang adalah hal yang sangat penting untuk menguasai public speaking. Dengan terus berlatih, kamu bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membuatmu merasa terbiasa untuk berbicara di depan umum. Cara yang biasa digunakan adalah self-talk atau berbicara sendiri di depan kaca. Setelah itu, coba koreksi diri sendiri jika dirasa masih ada yang kurang. Latih juga untuk berpikir positif. Jika berpikir negatif, maka memiliki keyakinan yang negatif, keputusan yang salah, tindakan yang terus berulang, kebiasaan buruk hingga hasil yang buruk. Selain itu, biasakan kita bisa keluar dari zona nyaman, bongkar mental block, dan bangun pribadi yang percaya diri. Ketiga, jangan takut melakukan kesalahan. Ketika kamu melakukan kesalahan, hal yang perlu dilakukan adalah tetap tenang dan melanjutkan pembicaraan. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu juga harus mencatat sehingga nanti di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi selain itu ada juga penyesuaian diri. Nah, di sini tuh ada dua. Yang pertama mental dan fisik. Mental dan fisik. Di sini ada data ya, datanya secara fisik. Datang lebih awal ke lokasi untuk mengecek situasi. Nah, di sini itu maksudnya kita harus tahu gitu situasi yang kedepannya akan seperti apa. Ingat, kita tuh cuman punya satu kesempatan untuk membuat impression kita agar lebih bagus. Kenapa? Karena 15 detik pertama kita itu bisa kita gunakan untuk menarik engagement audience. Yang kedua adalah mental, mengulas materi yang akan dibawakan. Nih, dengar ya. Demi meningkatkan kepercayaan diri, kita perlu mengulas materi. Kita perlu mematok jangka waktu yang dibutuhkan saat pemaparan. Nih, gua jamin 100%. Audiens di sini bakal respect sama lu kalau lu mematuti boleh, mematuti waktu yang sudah ada. Tidak boleh lebih dari apa yang disebutkan sebelumnya. Jika lebih, nanti dia bakal kecewa. Jadi begitu ya, tidak boleh melebihi waktu. Tapi ada lagi, selain itu ada pernapasan dan penapasan. Pemanasan. Nah, bukan penapasan, pemanasan. Pernapasan di sini kita harus inhale dan exhale. Sedangkan pemanasan lebih cara kita menggerakkan gerak tubuh. Kita harus luas gitu mukanya. Ya, harus luas. Oke. Dan terakhir adalah berdoa. Kita harus berdoa agar acaranya lancar dan agar kita bisa lancar ya acaranya. Amin. Selesai semua. Makasih. Kagem, kata-katanya dong. Oke, jangan membentuk dirimu menjadi seseorang yang bodoh hanya untuk mencintai orang yang salah. Paham? There's something bad about to happen to me.